Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dimiliki Allah SWT, tidak berhenti-hentinya kita memuji dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena sampai sejauh ini Allah masih yang paling penting, menurut hemat saya, yang paling penting dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak itu adalah keberkahan dari Allah SWT. Karena segudang teori menjadi tidak ada artinya ketika keberkahan itu tidak ada di dalam rumah tangga kita, insya Allah. Nah, alhamdulillah 1 bulan ini kita juga dilatih keberkahan itu, ayah dan bunda, baik keberkahan yang berurusan dengan pertumbuhan, baik keberkahan yang berurusan dengan perkembangan dari anak-anak kita, insya Allah. Kemudian salat dan salam Rasulullah Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau ada apa-apa urusannya di dunia ini, merujuklah kepada aku, kata Rasulullah. Dan salah satunya adalah kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan rumah tangga kita, cara kita mengasuh, mentarbiyah anak-anak kita, mungkin sekolah kita al-jannah, pelan-pelan kita merujuk pada apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, insyaAllah. Nah, Ustadz Nafi, ini ayah bunda, ini sebenarnya bukan kajian, ini bukan kuliah ini, karena saya belum sampai tarafnya ke sana. Ini sebenarnya sharing saja. Sharing, judulnya adalah bagaimana kita untuk menanamkan, membiasakan, menghebatkan, mencontohkan, mendampingkan apa yang mungkin sering kita sebut dengan karakter. Nah, karakter itu menurut pengertian yang saya dulu, ayah dan bunda, karakter itu boleh kita sebut, atau kalau ada yang menyebut dengan akhlak, boleh kita gunakan itu. Intinya adalah bahwa akhlak atau karakter itu adalah apa yang ada di dalam diri anak-anak kita, yang dia ucapkan, dia lakukan, dia tindakan, itu ada orang atau nggak ada orang. Nah, itu yang pencapaian yang kita sebut dengan karakter akhlak. Nah, hal itu yang akan kita latih, kita kenalkan, kita dorong, kita dampingi. Bisa jadi ayah dan bunda yang milik Allah Ta'ala, karakter itu ada karakter yang belum kita tanamkan ke anak-anak kita, bisa jadi gitu ayah bunda. Sesuai yang mungkin teman-teman guru dan ayah dan bunda di Al-Jannah sudah lebih tahu dari saya, bahwa persoalan karakter ini persoalan yang sangat luar biasa gitu ya, luar biasa. Bahkan kalau kita baca buku-buku fathering, buku-buku parenting, itu persoalan sebuah negara itu hebat atau tidak hebatnya negara itu kelak kemudian hari bisa dilihat seperti apa penanaman akhlak atau karakter kepada anak-anak, khususnya usia-usia SMP ke bawah gitu ya bunda ya. Karena golden period itu ada di umur 15 tahun. Hebat atau tidaknya sebuah negara itu bisa juga dilihat seperti apa penanaman orang tua yang punya anak 14 sampai 15 tahun, karena itu disebut dengan golden period. Hebat atau tidak hebatnya sebuah negara itu, gemilang tidak gemilangnya, bisa terlihat dari seperti apa sekolah, visi, misi sekolah memperlakukan anak muridnya, terutama dari segi karakter dan akhlak. Dan juga terlihat seperti apa guru-guru yang ada di sekolah itu. Dulu sekitar 15-20 tahun yang lalu ketika saya dengan Bu Eli Risman, alhamdulillah waktu itu sekitar 25 tahun yang lalu saya mendirikan sebuah yayasan dengan Bu Eli Risman, namanya Yayasan Buah Hati. Kemudian kami jadi konsultan, salah satunya di Dignas. Nah, yang kita buat waktu itu adalah PAUD, yang mungkin sekarang ayah bunda kenal dengan istilah PAUD. Kita diberi kesempatan untuk melihat beberapa sekolah-sekolah terbaik lah di beberapa negara gitu. Kita ngelihat ada sekolah terbaik di Amerika Serikat itu yang kita nggak melihat fasilitas yang oke di situ, tetapi kita melihat kualitas dari guru-gurunya yang sangat luar biasa. Sehingga kalau kita melihat juga dalam siroh itu, persoalan pengasuhan itu, persoalan pendidikan pengasuhan atau persoalan tarbiyatul aulad itu memang tidak tergantung kepada yang pertama persoalan fasilitas, tapi tergantung dari persoalan transfer value, transfer dari guru-guru dari orang tua kepada anak-anaknya. Karena karakter atau akhlak itulah modal ya. Mudah-mudahan kita setuju untuk kemudian hari. Ketika saya dengan Bu Eli Risman bantu-bantu di beberapa lembaga negara, ini hanya membantu saja. Terakhir saya bantu di KPK. Nah, saya menemui bahwa saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, korupsi itu juga sangat tergantung kenapa mereka korupsi. Bukan persoalan karena umur mereka sekarang korupsi umur 40-50 tahun, tetapi karena persoalan
ada yang ruang kosong di umur 0-15 tahun, mereka gitu. Ada karakter yang tidak tertunaikan di umur 0-15 tahun itu. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa, terutama nanti kita melihat dari anak-anak yang usianya 8-15 tahun. Karena di umur 07 tahun, 08 tahun itu, Bapak dan Ibu dua-duanya harus terlibat betul. Nah, nanti khususnya antara laki-laki dan perempuan, kita bisa melihat dari usia-usia SD sampai usia SMP. Nah, Ayah Bunda dan Bapak Guru yang mulia Allah, ini ada guru saya juga yang ikut nih, guru beneran ini, guru saya. Nah, mudah-mudahan Kak Agus juga ikut insya Allah ya. Salah satu guru saya di dalam kehidupan saya insya Allah. Nah, sekarang kita mau bicara diskusikan soal penanaman karakter di bulan Ramadan. Yang menariknya Ayah dan Bunda, ini lagi-lagi pemahaman sederhana saya. Yang menariknya adalah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa persoalan Ramadan ini, bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Bahkan Rasulullah sampaikan ada 2 bulan preparing sebelumnya, gitu ya, Ayah Bunda ya. Ada bulan Sya'ban dan bulan Rajab ya. Artinya ada 2 bulan yang kita harus siapkan untuk menunaikan begitu hebatnya semua every minute, every second, semua golden moment yang ada di bulan Ramadan. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini menurut saya ini adalah sebuah pilihannya cuma 2, take it or leave it, gitu ya. Mau diambil, ambil, karena semua kesempatan banyak sekali. Bahkan kalau saya menyebutnya dari segi penanaman karakter, tuh every minute itu adalah penanaman karakter pada anak kita. Secara sederhananya, Ayah dan Bunda, kita bisa melihat nih, ada 30 menjelang berbuka. Berarti nih Ayah Bunda, kalau Rajab dan Sya'bannya sudah mempersiapkan Ramadan ya, seharusnya kan pembicaraan ini kita bicarakan di bulan Rajab dan Sya'ban gitu ya Bunda ya. Karena kita harus menyiapkan misalnya begini, kita harus menyiapkan menjelang berbuka itu sudah sepakat bahwa bulan Ramadan ini menjelang berbuka nggak ada lagi nonton TV misalnya gitu ya. Otomatis kita harus mempersiapkan apa, misalnya ada bank naskah, berarti ada 30 naskah, 30 kisah, 30 cerita yang sesuai dengan karakter-karakter yang kita inginkan, yang harus kita siapkan. Itu baru menjelang berbuka, gitu ya. Berarti ada 30 karakter yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Ada lagi ketika misalnya setelah berbuka, ada lagi ketika sahur, ada lagi ketika duha, dan banyak sekali momen, golden moment yang sangat luar biasa yang kita harus kenalkan kepada anak-anak kita. Ada beberapa buku yang saya baca, bahkan sebenarnya yang paling menarik itu di bulan Ramadan ini kita bolehlah menamatkan sirah itu sebenarnya. Menamatkan sambil kita baca, kita kisahkan juga, kita mentransfer, memperkenalkan nilai, memperkenalkan value, memperkenalkan karakter kepada anak-anak kita. Dan hebatnya lagi di bulan Ramadan ini, Ayah dan Bunda yang Allah Ta'ala, sesuai dengan ini teman-teman Al-Jannah sudah lebih mengetahui dari saya, bahwa konsep karakter itu nggak boleh hanya sekedar minds on, tapi harus hands on. Tidak boleh hanya sekedar untuk teori saja, tetapi ini untuk hands on. Nah, dua-duanya ini, hands on dan minds on dan hands on ini, itu sangat terbaik waktunya di bulan Ramadan. Melatih berbagi, melatih empati, melatih banyak lagi yang lain. Nah, Ayah Bunda yang beliau Subhanahu wa Ta'ala, itu persoalan karakter. Yang kedua adalah persoalan hebatnya bulan Ramadan ini, ya. Di bulan Ramadan ini kalau kita baca, mohon maaf ini kalau saya salah-salah, ini Ustaz Alfi yang lebih tahu tentang syariah. Kita kan bisa baca ya di Al-Baqarah 183 187 itu bahwa ada beberapa hak yang harus kita tunaikan di bulan Ramadan itu. Ada hak Allah, ada hak masyarakat, ada hak Al-Quran, ada diri pribadi, ada yang paling hebat itu di ayat 187, kita wajib menunaikan kewajiban kita terhadap hak keluarga. Artinya bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang Allah isyaratkan kepada kita bulan perbaikan keluarga. Kalau Allah sampaikan dalam ayat 187 itu hunna libasul lakum antum libasul lahunna gitu. Jadi memang bulan Ramadan ini bulan memperbaiki semua yang ada sendi-sendi keluarga kita perbaiki. Salah satunya adalah bagaimana kita mengenalkan akhlak karakter yang mungkin selama ini belum kita kenalkan kepada anak-anak kita. Mungkin sudah kita kenalkan kepada anak-anak kita, mungkin bulan Ramadan ini adalah untuk membiasakannya kepada anak-anak kita. Dan kalau sudah kita biasakan, mungkin di bulan Ramadan ini adalah saatnya kita untuk memaintain, menjaga semua akhlak-akhlak yang sudah kita terapkan sebelum bulan Ramadan. Nah, Ayah Bunda yang berkata Allah Ta'ala, sekarang kita sudah bahas soal karakter dan soal kehebatan bulan Ramadan. Nah, sekarang kita hubungkan antara karakter dan bulan Ramadan itu. Bagaimana cara mempersiapkan? Ini lagi-lagi menurut sharing dari saya saja, Ayah dan Bunda. Bagaimana mempersiapkan, bagaimana kita mempersiapkan supaya kita nanti karakter ini kita bisa masukkan ke dalam
hebatnya bulan Ramadan ini, saya membagi 3 pekerjaan kita, ayah dan bunda. Ya, lagi-lagi mohon maaf, memang ini seharusnya kita bicara di Rajab dan Sya'ban. Ada pra-Ramadan, ada pas di Ramadannya, ada pasca Ramadan. Ya. Jadi, kalau di pra-Ramadan itu kita yang tadi saya sampaikan, kita banyak yang harus kita siapkan, seperti misalnya jadwal-jadwal 30 berbuka gitu ya, 30 berbuka selama bulan Ramadan, kita sudah kebayang itu 30 karakter yang harus kita kenalkan ke anak-anak kita. Konsepnya gimana? Yang tadi minds on dan hands on. Sudah barang tentu ada hands on yang kita mikir. Misalnya berbuka pertama itu buka di apa? Misalnya, oh lagi ngelatih empati anak-anak. Oh mungkin kita berbuka di, mengirim makanan kemana gitu ya. Atau berbuka yang hari yang kedua, karakter apa yang kita mau kenalkan ke anak-anak. Demikian juga dengan sahur dan lain-lain. Dan ayah dan bunda yang milik Allah SWT, di pra-Ramadan itu juga saya mohon maaf pada ayah dan bunda, kita mempersiapkan ransel ayah bunda. Ya, masing-masing kita kan bawa ransel nih, bahan-bahan bekal kita untuk mengasuh anak-anak kita. Mungkin di Rajab dan Sya'ban atau sekarang, mumpung masih 2 hari, marilah kita memeriksa seberapa banyak isi ransel kita. Artinya begini, Bapak Ibu yang milik Allah SWT. Ini momen banyak sekali di bulan Ramadan. Ya, momen banyak sekali di dalam Ramadan untuk memperkenalkan karakter, menghebatkan karakter. Nah, kita masih mari kita periksa seberapa bahan bekal yang kita bawa. Gitu. Misalnya begini, ayah dan bunda. Satu, ayah dan bunda, seberapa yang harus kita periksa. Yang pertama adalah seberapa hubungan kita dulu dengan pasangan kita, dengan bapak dan ibu, karena nanti dalam penanaman karakter itu membutuhkan seia sekata. Jadi jangan sampai ibu menghebatkan karakter, bapak nggak menghebatkan karakter. Dua-duanya sudah harus ada kesepakatan. Dua-duanya sudah harus ada bahan-bahan yang akan digunakan untuk melakukan penanaman karakter selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, menurut hemat saya yang paling penting juga adalah, marilah kita memeriksa Bapak dan Ibu, sejauh mana ada 2 hal yang kita harus lakukan kepada anak kita. Satu, sejauh mana kita mengenal anak kita, mengenal itu secara fisik. Yang kedua, sejauh mana kita memahami. Memahami itu adalah perkembangan anak-anak kita. Kenapa ini saya bicarakan, ayah dan bunda, terutama persoalan perkembangan. Banyak hal yang kita mau tanamkan, mau sampaikan ke anak-anak kita, tetapi ternyata nggak nyampe, nggak nyambung, mentok gitu. Kenapa? Karena ternyata kita nggak paham tahap perkembangannya. Kita mau menyampaikan, contoh yang sederhana gini, bunda. Anak bunda yang berumur 7-8 tahun, tiba-tiba gitu ya, ketika menjelang beduk ya, maghrib, berbuka gitu, tiba-tiba dia ngambil segelas es teh manis yang disiapkan ibunya. Kemudian anak bunda ngambil es teh manis itu, kemudian memberikannya ke ayahnya yang sedang duduk jauh di meja makan. Dikasihkan ke ayahnya, kemudian dia bilang, ya ayah dulu yang buka, ayah batalkan dulu gitu. Ini kan kalau kita nggak terlalu paham tentang perkembangan anak-anak kita, ini semua golden moment ini luput kan gitu ya. Kita nggak menanamkan karakter kepada anak-anak kita, luput gitu. Padahal di momen itu sebenarnya sangat luar biasa kita memberikan apresiasi, memberikan self-esteem kepada anak-anak kita supaya dia percaya diri dia. Gitu. Misalnya begini, kalau seorang anak bilang, ya ini ayah buka dulu, ayah kan capek. Gitu. Kalau ada ayah yang mungkin mohon maaf, dia yang tidak terlalu memahami anak-anak perkembangan anak-anaknya, mungkin dia bilang, ya ini gelasnya gede deh, atau hati-hati taruh situ dulu, jatuh ntar. Selesai sudah. Padahal Allah sedang menyiapkan, sedang mentakdirkan kita pada momen itu, ketika anak bawa gelas yang gede, es teh manis, gelas khusus buat ayahnya itu, dengan tertatih-tatih dia bawa ke ayahnya, ayah buka dulu, kan ayah capek gitu. Padahal sebenarnya Allah sedang mentakdirkan, hey, bilang satu kalimat ke anakmu, apresiasi ke anakmu, nanti dia akan simpan di dalam hidupnya ke bawah subconsciousnya dia, dan itu bertahan 10 tahun lamanya gitu, seolah-olah seperti itu. Kalau ayah yang ngerti memahami perkembangan anaknya, mungkin dia akan bilang, ya Allah, makasih anak hebat betul anak ayah. Ini sudah ayah dahaga ayah menjadi hilang karena kamu berkorban atau kamu menolong membawakan minuman ayah. Ada satu karakter, ada 2 karakter yang anak ketika ayah bicara seperti itu, anak-anak mengatakan, kan
Aku kan suka menolong orangnya, kan aku suka membantu orang. Kalau ahli karakter mengatakan, apakah itu Thomas Lincoln, Steve Bidop, dan lain mengatakan, kalau sudah itu yang disampaikan ke anak-anak, itu internalize ke dalam dirinya, dan insya Allah bertahan bertahun-tahun di dalam hidup anak-anak kita. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa kalau kita tidak, sebelumnya kita tidak memahami, gitu ya, anak-anak kita, mungkin kita akan lewati saja momen-momen itu. Saya ngambil contoh yang kalau kita nggak terlalu memahami tentang perkembangan anak kita. Misalnya ada ayah di SMP atau di SD kelas tinggi sampai SMP. Dia di luar badan ini misalnya gini, ya aku boleh nggak aku setoran hafalan aku ke mak ayah gitu ya. Misalnya apa ya, setoran juz malah gitu, atau dia baca anaba ke ayahnya gitu. Tiba-tiba ayahnya kaget karena dia nggak tahu selama ini bahwa anaknya sudah menghafal juz 30 bahkan sampai juz 29. Kemudian kalau ayah nggak mengerti tentang perkembangan anaknya, anak ini yang kelas tinggi sampai SMP ini, mungkin ayahnya cuma mengatakan gini, oh dasar hebat banget anak ayah ini gitu. Sudah selesai. Apakah sudah mengapresiasi? Sudah, gitu. Tetapi itu nggak pas untuk tahap perkembangan anak kita, gitu. Kenapa? Karena anak-anak di umur itu, kelas tinggi ke atas itu, dia nggak terlalu membutuhkan pujian, tapi dia membutuhkan penghargaan. Nah, lewat penghargaan itulah nilai, value, karakter masuk ke dalam anak-anak kita. Misalnya ayahnya mengatakan begini, ketika dia bilang, ya aku bisa nggak setoran anak baka ayah. Gitu. Setelah dia setoran gitu, dan Masya Allah hafalannya bagus, ayahnya menghargai, nggak memuji. Dan ayahnya mengatakan, nak Masya Allah, ayah kebayang bagaimana kamu bekerja keras untuk menghafal ini dan mempersembahkan hadiahnya buat ayah. Bekerja keras, itu ada penghargaan. Nah, kenapa ini menjadi nyambung ke anak kelas tinggi sampai SMP itu? Kenapa? Karena memang di umur itu karakter masuknya lewat penghargaan, bukan lewat pujian. Ini salah satu contoh saja ya, contoh. Baik. Nah, kemudian jangan kita udah deket, belum ya? Oh, Masih belum. lama ya Ustaz Nafis? Masih. Iya masih Ustaz. Langsung. Baik. Nah, itu di pasca Ramadan. Di pasca Ramadan itu berarti kita mempersiapkan banyak hal. Kalau anak-anak kita yang usia-usia 0 sampai 7 8 tahun, berarti ada 3 hal yang kita persiapkan lebih dahulu. Persiapkan hatinya, persiapkan jasadnya, persiapkan kesehatannya, persiapkan akalnya. Kenapa hal itu yang kita persiapkan? Para ulama menyampaikan bahwa anak-anak di umur itu konsepnya adalah latihan. Gitu ya bundanya, semuanya dalam konsep latihan. Jadi mau nggak mau harus ada basic of knowledge dulu yang disampaikan ke anak-anak kita, gitu ya. Kenapa orang puasa yang bisa diterima hatinya, diterima di jasadnya, bisa diterima oleh akal pikirannya, gitu. Nah, oleh sebab itu, nanti di pra-Ramadan, harusnya di pra-Ramadan, nanti kita akan menyiapkan ke anak-anak kita bahwa nanti ayah, misalnya begitu, nanti ayah sudah menyiapkan nanti ketika menjelang Ramadan, ayah akan bercerita tentang Rasulullah yang penolong, Rasulullah yang suka mengasihi orang, Rasulullah yang bertanggung jawab, dan yang lain. Otomatis memang ini perlu persiapan. Nah, sekarang sudah Ramadan ini sudah persiapan untuk menanamkan karakter itu. Nah, tadi sudah sampaikan di Ramadan itu, ayah dan bunda, mohon maaf, saya ulang sedikit, periksa diri, ya, periksa kantong dulu, kantong ransel yang kita bawa, gitu, apa yang sudah kita persiapkan, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah periksa sama pasangan dulu, gitu, karena butuh dengan pasangan nih. Jangan sampai yang satu membangun batu bata, yang satu meruntuhkan, gitu ya. Ayah, yang satu memuji anaknya, yang satu biasa-biasa aja, gitu. Yang satu anak ibu mengatakan, ya Allah, hebat betul anak ibu ini menolong orang, menolong ibu membawa sayur ke dapur, gitu. Terus anaknya ngelihat ke ayahnya, gitu. Kata ayahnya, ya udah hati-hati jatuh ntar, sayur mahal loh. Nah, berarti yang satu sedang membangun, yang satu sedang meruntuhkan. Nah, kemudian yang berikutnya pra-Ramadan itu adalah perlunya kita memahami. Tadi saya bilang ada 2, gitu, mengenal itu fisik lebih banyak, dan kemudian memahami. Memahami itu lebih perkembangan anak-anak kita. Nah, samalah seperti kalau di guru-guru di Al-Jannah itu pasti berbeda, opening kelas 1 dengan opening kelas 4 pasti berbeda. Closing kelas 4 dengan closing kelas 6 pasti berbeda. Kenapa? Karena guru-gurunya memahami betul tahap perkembangan anak-anak. Nah, kemudian yang di Ramadannya. Nah, di Ramadannya kapan waktu-waktu yang paling enak untuk menanamkan, membiasakan, dan menghebatkan karakter itu? Ayah dan bunda, tadi dasarnya adalah every moment, every minute, every second itu saat yang paling pas kapan saja. Cuman persoalannya kita punya bekal apa enggak. Gitu. Misalnya begini, misalnya kita lagi baca koran atau lagi nonton TV misalnya gitu ya.
tiba-tiba kita ngelihat ada banjir atau apa gitu. Itu momen sebenarnya. Momen tiba-tiba anak kita bilang lagi puasa nih, mungkin kemarin itu dia bilang, ya Allah, puasa-puasa gini banjir ya Allah. Itu gimana makannya ya gitu. Ini kan sebenarnya golden moment ini ya. Golden moment kita memang saatnya kita takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita radar pengasuhan kita nyala ini, kita akan bilang sama anak kita, pegang bahunya atau apa, ya Allah nak, kamu umur segini kamu udah perhatian sama orang ya. Itu yang sangat luar biasa nih ya. Nah, baik. Kapan saja waktu yang terbaik itu, semuanya terbaik ya. Tapi ada momen-momen yang sudah disediakan Allah yang seperti menurut saya sahur ceria gitu ya. Berbuka yang ceria lah, sahur yang tidak terpaksa misalnya begitu ya. Terus kapan lagi misalnya waktu apa lagi ya, sahur, kemudian ada waktu-waktu kritis nih bagi anak-anak ya, waktu kritis, waktu mungkin sarapan pagi dan lain, itu momen yang sangat luar biasa. Nah, ayah kemudian yang terakhir, tadi ada pas pra, ada Ramadan, ada pasca. Nah, yang paling hebatnya penanaman karakter itu sudah nggak bisa kita hanya untuk diurus bulan Ramadan saja kan gitu ya, karena memang ayah bunda yang apa kita tanamkan sekarang ini untuk bekal ke masa depan. Nah, yang paling hebatnya penanaman akhlak dan karakter itu membutuhkan dua, gitu ya. Apa itu? Yang satu istiqomah, satu lagi istimroriyah gitu. Satu komitmen, satu lagi ada konsisten. Nah, komitmen dan konsisten ini adanya di pasca Ramadan, gitu. Adalah di mana kita mengikat diri kita dengan diri kita, dengan keterikatan apa yang kita ikat, dengan semua yang sudah kita biasakan selama Ramadan, kita ikat diri kita. Kita sampaikan kepada pasangan kita bahwa, Dek, aku akan menjaga bagaimana mengenalkan empati anak kita yang sudah berkembang di bulan Ramadan, misalnya begitu. Itu kan kita terikat Pak ya, karena ayah dan bunda, karena kita sudah verbalkan. Nah, bagaimana supaya ini kita bisa verbalkan? Sudah kita verbalkan supaya terikat. Ada satu lagi yang harus kita laksanakan di pasca Ramadan itu namanya konsistensi. Antara komitmen dan konsistensi itu seperti orang sudah berijab kabul, nggak bisa dipisahkan, gitu ya. Jadi karakter ini memang harus disiram dengan dua ini. Keterikatan ayah verbalkan, ayah sampaikan kepada pasangan, ayah bilang sama pasangan, bantu aku untuk menjaga apa yang sudah kita perbuat di bulan Ramadan dengan anak-anak. Kemudian konsistensinya yang ajak maksudnya, yang terus menerus setiap hari setelah bulan Ramadan kita lakukan lagi. Karena insya Allah Ustaz Nafi dan teman-teman di Al-Jannah sudah pasti tahu bahwa penanaman karakter dan akhlak itu kan nggak mungkin hanya sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya bunda. Itulah sebabnya penanaman yang paling hebat itu lewat keteladanan, lewat modeling gitu ya bunda ya. Nah, bahkan ada para ahli parenting itu mengatakan karakter itu 3 aja sebenarnya yang paling gampang kiatnya. Satu, menanamkannya dengan cara cinta, namanya loving gitu. Yang kedua adalah menanamkannya dengan cara coaching, mengcoaching anak-anak, melatih. Kalau mengcoaching anak-anak itu memberitahu kalau dia nggak tahu, kemudian membiasakan kalau dia nggak terbiasa, kemudian menghebatkan kalau nggak pernah dia lakukan. Yang terakhir ada yang paling hebat itu modeling gitu. Jadi 3 itu yang paling hebat. Loving, coaching, modeling. Kita agak susah kita lakukan segala sesuatu. Tuh coaching dan modeling susah kita lakukan kalau nggak ada basic lovingnya yang kuat yang kita lakukan itu. Nah, ayah bunda yang melakukan Allah SWT. Nah, marilah kita ngelihat sekarang apa yang kita mau lakukan sekarang itu. Setelah bagaimana caranya penanaman karakter itu kepada anak-anak, kalau saya sih menyimpulkannya 3 saja. Dari 3 yang tadi itu, loving, coaching, dan modeling. Nah, kemudian apa caranya yang lebih teknis lagi? Ada 3. Yang pertama, kasih tahu dulu ke anak-anak kita apa karakter, apa akhlak yang mau kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kasih tahu dulu. Misalnya apa? Kita mau ngasih tahu anak misalnya begini, bagaimana anak pada Ramadan ini kita mau ajarkan dia bertanggung jawab. Kasih tahu dulu ke anak-anak kita. Nah, kalau ngasih tahu ke anak-anak itu, ini teman-teman di Al-Jannah ini sangat menguasai ini. Ngasih tahu ke anak-anak itu pasti sangat bergantung ke persoalan tahap perkembangannya. Sudah barang tentu, anak-anak usia-usia PAUD, usia TK berbeda ngasih tahunya kepada anak-anak yang sudah SMP, SD, dan SMP. Misalnya gini, gimana ngasih tahu anak-anak yang TK pasti berbeda dengan ngasih tahu anak-anak yang kelas 1, kelas 2 SD gitu. Cara untuk memberikan basic of knowledge-nya. Nah, kenapa harus kita kasih tahu karakter ini kepada anak-anak kita? Karena anak-anak susah melakukan segala sesuatu kalau nggak ada basic pengetahuan ke dia, gitu ya. Nah, yang pertama kasih tahu.
Kasih tahu ini bisa lewat banyak, bisa lewat berkisah, bisa lewat dengan media, bisa lewat dengan banyak hal, dengan contoh, kita ngelihat TV juga bisa, lewat cerita dari ayah, dari kakek juga bisa. Yang kedua, setelah ngasih tahu karakter ini, misalnya apalagi saya contohkan tadi karakter tanggung jawab. Nah, ayah bunda yang melakukan SWT, kenapa kita bicara karakter apa aja yang mau kita kasih tahu ke anak-anak kita? Menurut saya bagusnya sudah kita periksa di Rajab dan Sya'ban. Kita sudah diskusikan dengan pasangan kita, wahai adik, anak pertamamu ini kayaknya karakter yang tanggung jawabnya kurang deh. Berarti masuklah program latihan di bulan Ramadan gitu. Nah, program caranya gimana? Ngasih tahu. Nah, ngasih tahu itu yang tadi itu lewat media, lewat yang lain-lain. Pokoknya ada basic of knowledge-nya. Yang kedua, ayah bunda setelah ngasih tahu apa? Kita yakinkan kepada anak kita bahwa apa yang kita kasih tahu sama dia itu, itu ada dampaknya buat dia. Ada dampaknya buat dia gitu. Anak-anak susah beramal, susah berbuat kalau dia nggak ada dampaknya buat dia gitu. Contohnya gini ayah. Kita sering maksa anak-anak kita nih salim sama orang, tiap tamu datang salim gitu. Tetapi setiap hari kita bilang salim terus gitu. Kenapa ini nggak menjadi internalize ke dalam diri anak kita? Karena apa? Karena dia nggak menjadi yakin bahwa dia salim dengan seorang dewasa. Orang dewasa itu mengapresiasi dia. Orang dewasa itu memuji dia, jadi nggak ada dampaknya gitu. Karena setiap orang dia salim sama orang, udah orang dewasa cuek aja. Tetapi kalau misalnya dia salim dengan seseorang, kemudian dia salim, orang dewasa itu kemudian turun sedikit, eye leveling dengan dia pegang tangan anak itu, dia bilang makasih anak. Ya Allah, kamu udah menyapa ayah gitu. Tiba-tiba itu anak itu merasa yakin dengan apa yang dia perbuat. Oh, ternyata kalau aku salim dengan orang itu akan memujiku, dan kemudian aku akan menjaga, gitulah ayah dan bunda. Nah, yang terakhir, proses penanaman karakter ini kepada anak kita adalah setelah kita ngasih tahu, kemudian kita yakinkan kepada anak kita, yang terakhir adalah proses penjagaan. Nah, penjagaan ini ayah bunda, kalau saya di lembaga saya, dulu dengan Bu Eli Risman di Yayasan Buah Hati, yang kita sering lakukan itu adalah kita buat memang program-program. Berbuka itu programnya apa, gitu ya. Kisahnya apa. Sahur itu apa, programnya apa, gitulah ya. Memang sudah harus kita siapkan. Dan bahkan kita latihkan, gitu ya. Kita latihkan bercerita kepada para ayah, para ibu yang karena memang kemampuan bercerita juga sangat diminati dapat dipentingkan dalam hal penanaman karakter. Nah, terakhir tadi adalah menjaga menjaga yang tadi saya sampaikan. Tadi kasih tahu, kemudian yakinkan, dan kemudian dijaga semua yang sudah kita sampaikan. Nah, mungkin gitu ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih banyak kita diskusinya saja, atau yang kurang-kurang itu ditambahin oleh Ustadz Nafi dan teman-teman yang lain, insya Allah. Dari saya itu, saya mohon maaf, dengan semua kesederhanaan, saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah SWT. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, demikian tadi sharing session yang terkait dengan masalah penanaman karakter di bulan suci Ramadan. Ada yang perlu kita garis bawahi, ada yang namanya pra, kemudian pas pelaksanaan, kemudian pasca daripada itu semua. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang tadi Ustadz Irwan menyampaikan bahwa ketika kita mau masuk ke Ramadan, kita harus siapkan ransel kita, bekal kita ya. Dan sebagai orang tua pun kita juga harus paham betul tentang karakter anak kita. Artinya sebelum kita menjadi anak kita perlu yang namanya identifikasi. Kalau di sekolah itu mungkin guru-guru pernah yang namanya identifikasi peserta didik gitu ya, Ustadz Irwan ya. Identifikasi lebih dahulu. Jadi kadarnya seberapa, kemudian berapa yang mau dikasihkan ke anak kita kan, seperti itu. Kemudian yang jelas di bulan Ramadan itu adalah merupakan momen yang paling tepat bagi kita semua. Terutama yang ayat 187 tadi dikatakan bahwa itulah momen keluarga yang sangat tepat untuk bergabung, berkumpul, menjalin harmonis, bagaimana membuat planning-planning ke depan yang lebih bagus lagi, terutama dalam mendidik karakter. Karena karakter itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan masyarakat kita, bangsa kita, dan seterusnya. Tentu saja ini sangat-sangat luar biasa, tetapi 3 hal yang menjadikan cara bagi kita semua untuk mendidik anak kita, yaitu mendidik karakter anak kita, yaitu dengan love, yaitu cinta.
Makanya bahasa cinta, bahasa kasih sayang, bahasa yang sangat luar biasa itu mempunyai energi yang positif banget. Tentu saja sering kita gunakan untuk anak-anak kita. Penghargaan, terutama apresiasi ketika anak melakukan sesuatu, kita berikan apresiasi. Betul gitu ya Ustaz ya. Kemudian yang kedua, kita ada yang namanya modeling, yaitu dengan model yang katakanlah kita memberikan keteladanan, atau mungkin di bahasa neurolinguistik itu ada teknik dengan mirror itu ya, ya. Ada mirror yang kita, kemudian ada lagi dengan satu lagi yaitu dengan tindakan kita atau mencontohkan itu tadi. Oleh karena itu ayah bunda terkait dengan masalah penanaman karakter, baiknya bagaimana sih ketika kita nanti di bulan Ramadan atau sekarang ini, apa yang saya persiapkan, apa yang belum, apa yang mungkin perlu saya evaluasi kembali, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal atau perlu disampaikan, ditanyakan, ya silahkan di forum ini, silahkan ayah bunda. Saya minta partisipasinya, saya mohon partisipasi ayah bunda, mohon maaf kita belajar bersama. Ya, baik. Ibu Dwi Pinarsi, ya Ibu Dwi Pinarsi ada yang mau disampaikan Ustaz. Silahkan Ibu Dwi. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Silahkan kau langsung saja disampaikan pertanyaannya. Silahkan. Assalamualaikum Ayah Irwan. Waalaikumsalam. Bunda. Terima kasih, tadi banyak sekali ya, mungkin kami pernah mendengar, jadi kayak diingatkan lagi bahwa untuk pembentukan karakter memang harus pakai contoh ya. Yang tadi modeling tadi sangat penting ternyata. Nah, yang saya tanyakan, apabila di dalam sebuah keluarga tadi ternyata sedang tidak lengkap, sehingga modelingnya memang nggak ada, jadi tidak semua keluarga sempurna. Mungkin ada ayahnya yang meninggal, atau mamanya, atau mungkin memang ya dalam keluarga itu orang tuanya hanya satu. Nah, sehingga di situ ada kekosongan model. Misalnya yang meninggal, yang meninggal ayahnya. Nah, model ayah jadi tidak ditemukan di situ. Mungkin ada apa ya? Ada strategi untuk mengatasi model yang kosong tadi, gimana, minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, makasih Bun pertanyaannya. Saya nyoba jawab nih. Mudah-mudahan ada inspirasinya. Jadi kalau di fathering itu Bunda, anak-anak ke ayahnya itu seperti yang Bunda ketahui juga bahwa anak-anak itu butuh dua ya. Satu dia butuh fisik ayahnya, yang kedua butuh psikologis ayahnya. Sebenarnya anak-anak kalau kehilangan ayah secara fisik dia kuat Bun. Gitu. Yang agak berat itu udah kehilangan anak secara psikologis gitu. Nah, itu berat bagi anak-anak. Nah, kalau begitu menurut saya ketika bulan Ramadan datang, itu yang saya bilang tadi benar, Rajab dan Sya'ban gitu, kita perlu memang kesepakatan, perlu strategi memang dari Rajab dan Sya'ban. Bagaimana dengan anak-anak yang memang ayahnya secara fisik hilang, tetapi mungkin nggak hilang secara psikologis. Menurut saya kita fokus ke sana gitu loh Bun. Nah, ini nggak perlu menghadirkan ayahnya karena memang ayahnya nggak ada, dan menurut saya nggak perlu juga menghadirkan orang lain gitu. Nah, ada strateginya gini Bun, kalau anak-anak kita di umur 8 tahun, kehadiran ayah secara psikologis masih bisa kita gantikan dengan kekuatan imajinasi sebenarnya Bunda. Sama seperti Bunda Hajar menghadirkan fisik dan psikologisnya Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim lama sekali di Palestina. Nah, tapi Nabi Ismail nggak kehilangan ayahnya secara psikologis. Secara fisik mungkin nggak ketemu dengan ayahnya, tapi psikologis nggak. Dengan cara seperti apa? Bunda Hajar menghadirkan ayahnya Nabi Ibrahim secara imajinatif. Nah, contohnya gini loh Bun, mohon maaf ya Bunda, misalnya kalau lagi makan, berbuka gitu ya misalnya gitu ya. Nah, terus anak kita bilang, aduh Bun, alhamdulillah enak banget ya makan kita, buka kita gitu. Bunda bisa menghadirkan bahwa, nak gitu ya, kalau ayahmu ada, ayahmu jauh akan lebih hebat membuat makanan yang akan didapatkan ayahmu dari pekerjaan-pekerjaannya. Atau misalnya ada lagi Bun, misalnya ini sering dicontohkan misalnya bola mati misalnya gitu ya, lampu mati misalnya gitu. Nah, itu kan biasanya kalau ayahnya ada kan ayahnya yang naik ke atas Bun
gitu. Nah ini kita bisa mengimajinasikan keadaan ayahnya, walaupun yang naik ke atas bunda, yang lagi gemeteran naik tangga gitu loh bun, tetapi bunda bilang gitu loh bahwa begini ayahmu naik dulu nih, begini ayahmu gitu. Mungkin nggak secara fisik anak nggak dapat ayahnya, tetapi secara psikologis dia dapat ayahnya gitu loh bunda. Nah ini sebenarnya terhampar di dalam sejarah-sejarah para nabi, para ulama-ulama yang lain, bahwa mungkin dia nggak punya ayah secara fisik, tapi secara psikologis dia punya. Itu bun. Nah kalau anaknya kita bun di umur 8-15 tahun, kita nggak bisa lagi menghadirkan ayahnya secara psikologis ini dengan persoalan imajinasi. Tapi kalau di fathering menyebutnya dengan, bunda mungkin sudah mengetahui juga, dengan cara role play. Role play itu anaknya memainkan ayahnya, memainkan peran ayahnya. Jadi misalnya begini, mau Ramadan nih, gitu ya, kita beres-beres nih nak, gitu. Aduh, ini bersihin AC siapa ya gitu. Ini biasanya ayah yang bersihin AC nih gitu. Nah sekarang mama baru ingat gitu loh. Kamu yang gantiin ayahmu sekarang yang bersihin AC. Itu dia meroleplaykan ayahnya. Gitu ya. Meroleplaykan, dia memainkan peran ayahnya. Dan ini hitungan di fathering secara psikologis ini tergantikan nih bunda. Gitu. Nah kalau nanti anak kita 15 tahun ke atas nggak bisa lagi role play. Namanya role being. Role being itu dia betul-betul menjadi ayahnya. Gitu. Betul-betul dia menjadi ayahnya gitu, baik tanggung jawab dan lain memang sudah seperti ayahnya. Nah ini mungkin salah satu usaha kita. Kalau kita bicara dengan bulan Ramadan ini berarti kita apa bunda, berarti kita sudah atur-atur tuh bun, bagaimana umur berapa tahap perkembangan anak, umur anak 7-8 tahun kah, berarti ada hal-hal cerita yang harus kita siapkan tuh bunda gitu. Kalau anak kita di umur 8 tahun sampai 15 tahun, berarti ada banyak hal yang kita manfaatkan lewat role play-nya. Insya Allah, mudah-mudahan ayahnya secara psikologis akan tetap hadir di anak kita. Gitu. Mungkin dia nggak kehilangan ayahnya secara psikologis dengan strategi semacam itu. Nah, apakah sudah kita melakukan itu, kita butuh bantuan? Kalau bunda merasa butuh bantuan, menurut saya carilah yang paling dekat gitu ya bun ya, paling dekat. Misalnya begini bun, ada istilahnya apa ya di Jawa tuh, ada istilahnya apa ya bun, memagangkan gitu loh bun, memagangkan. Nah misalnya Pak D-nya misalnya gitu loh, Pak D-nya itu mungkin dari segi karakter itu seperti karakter ayahnya gitu ya, pemberani orangnya gitu loh bun, bertanggung jawab gitu. Bisa jadi kita magangkan satu hari di situ bun, gitu. Dia melewati Ramadan ini bersama seorang laki-laki yang dia kenal itu adalah saudaranya, tapi dia mendapatkan itu sebenarnya adalah karakter ayahnya yang di laki-laki itu. Nah kalau dia nggak ada lingkungannya, berarti kita cari yang ke lingkungan yang berikutnya, sekolah misalnya gitu loh bun ya, sekolah. Kalau nggak ada sekolah juga kita cari yang tempat yang lain. Tetapi hemat saya kita bunda sendiri bisa optimal sebenarnya dengan strategi yang tadi saya sampaikan itu. Mungkin gitu bun, saya mohon maaf kalau kurang-kurang. Insyaallah. Terima kasih. Iya bunda. Terus itu disampaikan juga ya Pak. Jadi kita perlu sampaikan kurikulumnya ke anak. Sekarang usiamu segini berarti kamu harus role play sebagai seorang ayah gitu, harus sampaikan juga seperti tadi kan. Biasanya gini bun, biasanya nanti anak-anak atau kan lebih banyak bertanya itu bun, kenapa sih aku harus begini gitu loh bun. Nah yang paling penting itu gini bun, kalau ke anak-anak itu kalau saya lebih mana, kalau ada dua pilihan, anak-anak itu dimotivasi atau diinspirasi, saya memilihnya inspirasi bun. Kalau motivasi itu biasanya dari kita tuh bun, gitu. Kamu ini udah menjadi ayahmu, peranmu sebagai ayahmu. Kadang-kadang motivasi tahannya sebentar bunda. Tapi kalau inspirasi itu biasanya, inspirasi itu kuat bun, inside out gitu. Misalnya gini, nah lampu AC ini kayak harus kita bersihin nak, supaya kita Ramadan kita sujud kita, tilawah kita di bawah AC lebih enak ntar gitu. Tapi anak kita bilang, aduh aku nggak biasa bun bersihin AC gitu. Iya, bunda tahu ini pekerjaan ayahmu, tapi bunda yakin gitu ya, kamu mampu mengerjakan semua pekerjaan ayahmu. Itu inspirasi itu bun. Inspirasi, dan itu inspirasi biasanya tahan lama itu bun, tahan lama yang luar biasa. Gitu mungkin bunda. Terima kasih. Makasih. Iya, sama-sama. Ya Allah, sama-sama bun. Sama-sama bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda atau Ayah Anda yang lain yang ingin bertanya, boleh langsung melambaikan tangan seperti ini. Bunda Rehan kayaknya tadi mau bertanya, jadi atau yang lain? Halo, Bunda Rehan. Ya, silakan Bunda Rehan. Halo? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Pak Bunda Raihan dulu, Bapak ini ya. Pak Ponco Kalingga ya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ayah. Terima kasih atas paparannya Ustadz tadi. Tadi dijelaskan kan bahwa untuk ayah aja saya jangan Ustadz, saya belum nyampe ke Ustadz. Ya. Iya. Terima kasih Ayah Irwan. Ya. Tadi kan dijelaskan bahwa persiapan untuk menghadapi Ramadan dimulai dari bulan Rajab dan Sa'ban. Iya. Seperti tadi kalau misalkan untuk mempersiapkan 30 kisah, nah untuk dibagikan di bulan Ramadan. Nah, masalahnya kan sekarang sudah bulan Ramadan nih, saat kita belum mempersiapkan hal itu, jadinya jadi kita hanya bilang atau info ke anak-anak, ayo semangat beribadah, baca Quran, sholat. Nah itu hal seperti yang tadi persiapan 30 kisah itu belum kita siapkan. Nah itu kalau udah telanjur udah di bulan Ramadan bagaimana? Kemudian yang kedua tentang keterbatasan waktu, Ustaz. Jadi kalau ayah itu kan walaupun sekarang ini ya work from home, ini benar-benar juga di rumah, Ustaz. Kalau saya kan saya ini pekerja IT. Ya pekerja IT itu sebenarnya bisa kerja di mana aja gitu. Jadi nggak masuk kerja pun jadi sehari kerja di rumah juga, meeting juga dari rumah gitu. Kemudian malah kadang-kadang juga tetap ngelembur. Nah itu untuk mensiasati keterbatasan waktu gimana, Ustaz? Baik. Walaupun memang sekarang banyak waktu bersama keluarga lebih sering sih, karena kita bisa sholat 5 waktu di rumah. Demikian Ustaz. Demikian Ayah Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah pertanyaannya, mengingatkan saya juga. Nah, ini nasihat juga buat diri saya, Ayah. Jadi kalau yang udah terlanjur nih ya kan, Rajab Sa'ban udah lewat tuh ya gitu. Yang pertama mungkin kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah nanti kalau Allah takdirkan masih hidup kita di tahun depan bulan Ramadan, kita jangan lagi menyanyiakan Rajab dan Sa'ban. Menurut saya loh ya, menurut saya gitu. Karena memang isyaratnya sudah lama sebenarnya di Rasulullah SAW gitu. Dan saya pernah lihat ada sebuah buku gitu ya, bagaimana ulama itu menyiapkan di Rajab dan Sa'ban tuh, bahkan doa itu disiapkan gitu. Bahkan dia tanya ke anak-anak gitu, doa mau apa? Kamu pengen apa? Doa apa gitu sudah disiapkan. Nah, insya Allah mudah-mudahan tahun depan ya Allah mudahkan dan kita harus siapkan Rajab dan Sa'ban. Nah, kemudian menurut saya kalau sudah terlanjur, ini mumpung masih 2 hari nih ya, masih 2 hari. Maksud saya, mari kita masih bisa kejar nih, persiapkan cerita. Ambil aja sirah dulu, sirah Rasulullah dulu SAW. Kita ambil buku 1 aja ya. Gitu. Nah kalau saya ngambil contoh nih ya, mungkin Ayah bisa lihat ini. Nggak tahu saya belinya di mana ini nanti Ayah. Ini ada, bisa Ayah lihat, ada ya. Ada ensiklopedia akhlak Muhammad Rasulullah SAW. Bisa Ayah lihat ini? Bisa ya. Nah ini buku tebal banget ya. Tebal banget. Bisa. Ayah pegang 1 buku ini aja, Ayah udah bisa mengenalkan Rasulullah SAW. Sudah bisa mengenalkan tentang sahabat-sahabat dan banyak sekali Ayah. Maksud saya itu ada ratusan cerita dari situ. Ayah tinggal ngulik aja, gitu. Sembari kita siapkan. Saya berpikir waktu 1 hari 1 malam gampang lah. Karena gini Ayah nggak usah ceritain panjang-panjang, Ayah ceritain yang pas aja, ya sesuai dengan karakter. Nah, sembari kita menyiapkan cerita ini Ayah, kalau menurut saya, Ayah itu seorang ayah nih, mohon maaf Ibunda ya. Ayah itu adalah orang yang bisa out of the box sebenarnya Ayah. Gitu. Yang Ayah itu makhluk yang out of the box lah. Bahkan kadang-kadang bukan out of the box aja, bisa without box gitu. Artinya begini Ayah. Ayah bisa karang cerita langsung sebenarnya. Tapi yang penting jangan bohong. Gitu. Jadi ada momen nih, misalnya anak bilang gini, ya Allah tadi aku ngelihat TV ya, itu ada banjir ya Allah, gimana ya dia waktu berbuka ya gitu. Nah, Ayah cerita aja nih yang berkaitan dengan empati. Nah, Ayah kan kita bisa tuh ya mikirin empati, cerita empati gitu ya. Tapi yang penting jangan bohong ceritanya. Yang paling penting kan empatinya masuk Ayah.
gitu. Ini sementara waktu kita menyiapkan buku cerita yang tadi itu ayah, yang Ensiklopedia Akhlak Rasulullah SAW itu. Nah, ayah menurut saya sembari kita menyiapkan ada satu kunci namanya golden moment ayah. Manfaatkanlah momen-momen emas itu. Caranya gimana? Dua ayah, rebut atau rekayasa. Kalau tadi misalnya gini, anak bilang, ya aku tadi lihat di TV itu banjir, ya Allah aku kasihan banget sama orang-orang itu. Terus gimana dia makan? Artinya ayah golden moment ini ayah rebut. Ya Allah nak, makasih ya nak. Kamu udah memperhatiin orang padahal kamu nggak kenal dengan orang itu. Terus kita harus ngelakuin apa nak? Nah ini bagus nih ayah. Gitu. Ini mau rebut nih namanya. Nah nanti ayah sampaikanlah ada cerita apa tentang berhubungan dengan empati. Yang kedua rekayasa. Kalau dalam berbuka misalnya, lagi berbuka puasa, kita ada rendang, ada cendol, ada apa, lengkap semua gitu. Anak-anak nggak ada kepikiran mau ngomong apa, langsung dia serbu gitu. Ayah bisa rekayasa. Gimana caranya? Ayah bilang, maaf, stop dulu. Setelah kita berbuka nih, sudah membatalkan puasa, anak lu mau makan ayam, mau makan cendol aja gitu. Karena ayah bisa rekayasa nih. Ayah bilang, maaf ya nak, stop dulu boleh nggak? Gitu. Anak-anak kan kadang-kadang kesel tuh ya, kenapa sih ya di stop-stop kan aku lapar. Ayah bisa bilang, ayah tiba-tiba ingat sama mbah di kampung. Ya Allah, mbah itu sekarang gimana ya? Berbukanya pakai apa ya? Ada nggak ya yang menolong mbah? Ah gitulah ya, itu rekayasa. Nanti bisa muncul cerita tentang mbah, tentang siapa. Yang penting intinya jangan berbohong. Itu mungkin ayah. Jadi belum ada kata terlambat menurut saya. Gitu. Yang penting berkisah itu ya nggak usah yang lama-lama, nggak usah yang panjang-panjang gitu, nggak usah, anak-anak bosan juga akhirnya. Itu mungkin ya, mohon maaf kalau kurang. Baik, saya rasa cukup ya. Pertanyaan kedua Ustaz, gimana ya? Pertanyaan kedua. Oh iya, saya lupa yang kedua. Ya kalau yang kedua itu menurut saya ayah, kuncinya memang kalau ayah itu nggak usah lama-lama sama anak ayah. Tapi yang penting bermakna gitu ya. Jadi bermakna itu ngomong cuma 2 menit sama anak nggak ada masalah. Bagi anak udah selesai gitu. Kenapa? Karena dia ngomong apa cara ayah ngomong dengan dia itu pas gitu. Nah ini gimana caranya? Ayah yang high quality itu syaratnya cuma 2 ayah gitu. Yang satu, ayah prioritaskan waktu. Ayah jangan nyambi-nyambi kerjanya. Kalau ngomong dengan anak sudah 100% no discount. Lagi ngomong sama anak nih, ngomong cuma 5 menit nggak apa-apa, tapi jangan pegang handphone. Gitu ayah. Jangan sampai ngelihat TV, jangan sampai baca koran, nggak apa. Lihat sama anak utuh, 100%. Itu waktu, prioritaskan betul. Yang kedua, menurut hemat saya ya, nah ini memang agak mutlak nih ya. Selagi waktu kosong gini, kalau kita punya anak umur 7 tahun, kita carilah sedikit ilmu perkembangan anak umur 7 tahun seperti apa. Nah gitu ya. Kalau ayah punya anak umur 10 tahun, carilah ciri-ciri anak 10 tahun seperti apa. Karena ayah yang high quality itu syaratnya memang 2 ini. Pahami anak dan berikan waktu. Udah selesai. Karena anak dengan ayah itu, seperti yang tadi saya bilang, di ilmu fathering itu nggak butuh waktu lama sebenarnya. Yang penting pas. Kalau ditanya sama anak-anak, kenapa sih kamu ngomong sama ayahmu sebentar, tapi kamu udah merasa puas? Anak akan jawab, kenapa aku puas? Karena ayah memberikan apa yang ku mau. Itu tadi tuh ayah. Gitu mungkin ya. Ya. Syukron Ustaz. Apaan? Cukup ya, Pak. Terima kasih pertanyaannya sangat luar biasa dan jawabannya insya Allah sudah memberikan kejelasan buat Ayah Kalika. Dan untuk selanjutnya kembali lagi ke Bunda Rehan, mohon maaf tadi ya, silakan Bunda Rehan, mohon maaf tadi ya Bunda ya, silakan. Tidak apa-apa, terima kasih Ayah. Tadi pertanyaan saya sudah terwakili sama Bunda Dwi ya, sudah cukup terwakili. Terima kasih. Iya, ya Bun. Iya. Ada lagi Bunda? Masih ada pertanyaan? Cukup? Sudah cukup, tadi sudah terwakili. Oh ya, oke, terima kasih. Baik, mohon maaf, Ayah Bunda yang lain, mohon maaf jika masih ada pertanyaan, silahkan langsung saja mungkin dari orang tua SMP, SMA, ataupun dari SD ya, silahkan. Pertanyaan ya.
ke Ayah Irwan. Masih ada pertanyaan, Ayah Bunda? Halo? Assalamualaikum. Memang Ustadz Irwan ya, Ayah Irwan ya, memang perlu ada semacam penahapan ya, dan mengepaskan dalam artian kita harus mengetahui situasi dan psikologi anak juga ya dalam pendidikan karakter ini. Oh iya, Zat. Iya, Zat. Ya, kalau Rasulullah kan, kalau nggak salah saya, Zat, maaf Ustaz Alfi ya, kalau Rasulullah kan beda ya, memperlakukan Hasan dan Husain, beda dengan memperlakukan Anas bin Malik, beda memperlakukan Usama, gitu, sangat berbeda karena dan semua sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat muda itu sangat merasa dekat dengan Rasulullah gitu. Kenapa? Karena Rasulullah paham betul tahap-tahap perkembangan dari Hasan dan Husain, dari Anas dan lain-lain. Nah, kalau saya ngelihat memang kunci sederhananya dua saja saat penanaman karakter ini. Pahami diri orang tua, mari kita memahami diri kita dan kemudian memahami diri anak-anak, selesai. Gitu. Nah, tinggal memang momen-momennya itu tadi ya. Momen itu di bulan Ramadan, kalau saya teknisnya memang harus kita persiapkan. Di Rajab dan Sya'ban itu memang kita persiapkan. Ya, seperti misalnya bank naskah, ya, bank cerita, kemudian kalau mungkin ada bank permainan, gitu ya. Kalau ada bank games, ya bank games yang kita siapkan. Gitu ya. Karena kalau kita siapkan di Ramadan, khawatirnya kita kehilangan momennya, gitu ya, Bapak Ibu. Baik, sampai di sini Ayah Bunda. Mungkin masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan Ayah Bunda. Mungkin kalau mungkin tidak sempat, mungkin tidak mau ataupun malu untuk bicara secara langsung, bisa chat juga, menuliskan pertanyaan di chat juga, nanti saya bacakan. Tetapi kalau mau langsung dipersilahkan, nggak masalah, langsung saja. Tetapi jika Ayah Bunda memilih untuk menuliskan di chat, ya nanti kami bacakan. Karena alhamdulillah sampai saat ini Ayah Bunda masih bersama-sama dengan kami. Di sini partisipannya masih dengan kami. Baik, ada pertanyaan? Mana ada? Ada pertanyaan? Baik, tentunya tidak ada pertanyaan lagi atau baru boleh lagi ya, boleh menuliskan di sini kalau mau. Ya, kalau mau dengerin, nggak ada videonya. Ya. Enggak, yang Hanif udah bisa. Baik, Ayah ada pertanyaan dari chat, ada Bunda yang menuliskan di sini tambahan tadi terkait dengan masalah. Karakter umum yang mungkin bisa disampaikan Ayah Irwan, mungkin ini tambahan dari Ibu Dwi Minarsi tadi kali. Jadi apakah karakter standar umum yang bisa disampaikan kepada anak-anak? Karena ya mungkin ini sebagai pakemnya, karena orang tua mungkin ya banyak yang perlu mengetahui tentang apakah standar pakemnya, mungkin seperti itu. Irwan. Taklah apa standar-standar yang kita harus sampaikan ke anak-anak. Kalau di parenting itu ada beberapa hal paling mendasar yang mau tidak mau di umur-umur 0 sampai 8 tahun, 0 sampai 10 tahun, 12 tahun itu setidak-tidaknya ada beberapa ya. Saya lupa ada 7 itu yang paling mendasar yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Yang saya paling ingat itu adalah empati. Yang kedua adalah kontrol diri. Yang ketiga adalah bagaimana anak-anak kita bisa membaca hati nuraninya gitu, patuh ke suara hatinya. Ada lagi yang lain, ada adil, ada sederhana dan lain. Nah, kalau di buku ini, di buku ensiklopedia ini kita bisa melihat ada beberapa 22 lebih sebenarnya yang kita harus kenalkan kepada anak-anak kita. Nah, basicnya yang paling penting sebenarnya bisa aja kita mengenalkan banyak hal, tapi sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak kita. Kalau anak-anak di umur 7-8 tahun kan masih pembiasaan ya Bunda ya, masih latihan gitu, masih harus kita ulang-ulang supaya nanti menjadi modal dia
ketika dia berumur 8 sampai 15 tahun. Nah, kalau penanaman karakter di umur 8-15 tahun itu kita sudah berbicara ke persoalan konsekuensi. Artinya memang orang yang megang ini, makanya di umur 8-15 tahun itu yang megang penanaman karakter itu memang bagusnya ayah, karena ayah nanti yang akan memperlihatkan otoritasnya kepada anak-anak, memperlihatkan ketegasan dan ketegaan. Karena di umur 8-15 tahun penanaman karakter, penanaman akhlak itu urusannya sudah urusan menanamkan konsekuensi. Kalau nggak melaksanakan ini gimana? Yang gitu. Nanti ayah yang pegang itu. Mungkin gitu, Ustaz. Baik, Ayah Herwan, ini masih ada pertanyaan lagi nih dari saya bacakan ya, Ayah Herwan dari Bunda Nana. Di sini ditanyakan selama Ramadan ini saya selalu mengejar-ngejar untuk mengingatkan anak saya untuk tarawih, mengaji atau sholat, sementara papanya tidak pernah menyuruh atau mengingatkan. Itu membuat saya sering jengkel. Jadi mungkin ini terkait dengan masalah ini Ustadz, ayah, terkait dengan ya mungkin kesepakatan antara kedua ayah sama istri. Mungkin bagaimana sebaiknya membuat kesepakatan antara keduanya itu? Ya betul Bun. Nah, kalau saya memang yang di Al-Baqarah 187 itu kan agak jelas banget Allah mengatakan kepada kita hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna gitu. Jadi jelas banget bahwa sering-seringlah bicara dengan pasangan, wahai pasanganku, apakah aku sudah menjadi pakaianmu atau belum? Apakah kamu sudah, si pasangan bilang, wahai abang, apakah abang sudah merasa aku jadi pakaian abang atau belum? Gitu. Nah, artinya memang ini perlu kita ulang-ulang. Nah, dari hasil ulang-ulang itu, dari hasil evaluasi itu sudah barang tentu kita ada hal-hal yang harus kita bisa jadi rekomendasi bagi kita untuk membuat kesepakatan. Gitu. Misalnya apa? Kita bilang, Bang, ini Ramadan ini anak-anak membutuhkan contoh soal ketepatan waktu sholat. Abang kan waktu sholatnya susah, gitu. Nah, kita perlu kesepakatan nih, gitu. Nah, jangan abang marah kalau misalnya azan terdengar, aku memanggil abang lebih dahulu untuk mencontohkan pada anak-anak. Ya, itu tadi ya, kesepakatan itu. Ya, cukup ya. Ya. Ada lagi Ayah Herwan, pertanyaan saya bacakan saja ini dari Bunda Mini ya. Bagaimana memahamkan lingkungan keluarga selain suami istri dalam proses penanaman karakter. Jadi mungkin dalam sebuah rumah itu ada, mungkin tidak hanya suami istri, ada beberapa orang yang ada tempat tinggal. Tapi kan mungkin harus apa ya, sepakat dulu kali ya. Ya ini bagaimana kalau ada kasus seperti itu? Ya Bunda, jawabannya memang tadi itu Bunda. Jadi memang ada perlu hal-hal yang kita sepakati sejak bersama. Kalau enggak agak susah tuh Bun. Biasanya kan kita punya tuh Bun ya family time, family meeting gitu ya Bunda ya. Atau kita punya us time, punya waktu bersama dengan pasangan kita. Dan menurut saya di situ kita harus bicarakan hal-hal. Misalnya di rumah ada mertua, di rumah ada ibu, di rumah ada bapak, di rumah ada asisten. Mari kita sepakati hal-hal apa saja yang bisa dihandle oleh asisten, hal-hal apa saja yang bisa dihandle oleh ayah dan ibu, di mertua hal apa saja. Kita mungkin sepakati dan kesepakatan itu kita sampaikan kepada orang-orang di luar. Terutama ini kalau saya ngelihat adalah anak-anak yang berusia 0,8 tahun, 0,9 tahun, 0 sampai 10 tahun. Karena anak-anak itu patternnya betul-betul ayah dan bunda. Artinya memang ini usia terbaik, usia yang terbaik yang Allah tidak memberikan banyak potensi ini kepada tahapan-tahapan usia berikutnya. Jadi kalau kita nggak mengambil ini, ayah dan bunda nggak sepakat banyak membuat kesepakatan, keterlibatan, keterikatan antara ayah dan bunda, sayang waktunya sebenarnya. Nanti dia akan lewat. Nah, yang seperti yang ayah bunda ketahui bahwa perkembangan anak itu dia nggak akan datang 2 kali, kan gitu ayah bunda ya. Gitu. Dia susah untuk diulang-ulang, dia susah. Mungkin gitu apa Ustadz? Ya, terima kasih Ayah Herwan yang luar biasa telah memberikan penjelasan terkait dengan lingkungan keluarga, supaya lingkungan keluarga semuanya sepakat untuk memberikan pendidikan karakter terhadap anak-anak.